siang, perkenalkan nama saya Cordelio Valentino Sinaga, NIM PO 71 2004, mahasiswa Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan keperawatan. Selamat siang semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baiklah itu fisik dan rohani. Baiklah, pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang bahaya HIV dan AIDS pada remaja. Yang pertama itu pengertian. Kita harus menggarisbawahi pengertian antara HIV dan AIDS itu berbeda. Yang pertama itu HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. Oke, HIV itu menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih kita yang bertugas untuk menangkal infeksi tadi. Lalu AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi dari virus HIV tadi. Nah, tubuh manusia mempunyai kekebalan untuk melindungi diri dari serangan luar seperti kuman, virus, dan penyakit. AIDS ini melemahkan dan merusak sistem pertahanan tubuh kita tadi, sehingga akhirnya berdatanganlah berbagai jenis penyakit. Jadi intinya HIV ini itu dia menyerang sistem kekebalan tubuh kita sehingga melemahkan dan menyebabkan berbagai macam virus dan kuman bisa masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang kedua itu apa? Penyebab HIV atau AIDS. Yaitu penyebabnya adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Penderita infeksi HIV AIDS menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi pada tahap akhir, yaitu penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawannya dengan mudah. Misalnya ada seorang pengidap penyakit HIV AIDS di rumah sakit. HIV AIDS ini bukanlah sebuah penyakit, tapi dia itu seperti melemahkan dari kekebalan tubuh kita tadi. Sehingga misalnya tadi penderita penyakit ini senang jajan-jajan di pasar yang itu belum tentu higienis. Jadi ketika dia makan, kuman yang masuk ke dalam tubuh itu banyak. Jadi ketika dia meninggal bukan dalam keadaan meninggal karena HIV AIDS tadi, tapi karena diare. Lalu yang ketiga itu gejala HIV AIDS. Gejala HIV AIDS itu bervariasi tergantung pada kekebalan tubuh individu masing-masing dan tahap penyakit HIV AIDS yang sedang diderita. Dalam waktu antara 2-4 minggu setelah infeksi virus HIV, kebanyakan penderita akan mengalami gejala mirip sakit flu. Bisa juga digambarkan sebagai sakit flu terburuk yang pernah diderita. Gejala awal ini disebut juga sindrom retroviral akut atau infeksi HIV/AIDS primer. Dan gejala ini merupakan respon alami tubuh terhadap infeksi virus HIV. Selain itu, seperti penderita flu parah, gejala awalnya berupa demam. Itu adalah gejala HIV/AIDS yang paling umum ya. Lalu yang kedua itu pembengkakan pada kelenjar. Yang ketiga sakit tenggorokan atau seperti panas dalam, ruam, letih lesu, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, kedinginan menggigil naik turun, lalu penurunan berat badan secara drastis. Lalu yang keempat itu apa? Yang keempat itu penularan HIV/AIDS. HIV/AIDS dan virus-virus jenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam bentuk membran mukosa atau aliran darah dengan cairan tubuh yang mengandung HIV/AIDS, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan presemina, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim, misalnya vagina, anal, ataupun oral, transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin dan menyusui, serta bentuk kontak lainnya cairan-cairan tubuh. Nah, misalnya gini, banyak yang mengatakan ketika ibu yang hamil sudah pasti nanti janinnya itu positif HIV/AIDS juga. Itu salah. Sebenarnya itu dari sistem penyebaran vertikalnya itu virus HIV/AIDS itu tidak bisa memasuki plasenta, tetapi di air ketuban ibu itu sudah mengandung HIV/AIDS. Jadi ketika sang ibu tadi melahirkan secara normal dan harus pecah ketuban secara tidak langsung, telah mengkontaminasi si bayi tadi sehingga positif HIV/AIDS. Lalu yang kelima, pencegahan HIV itu seperti apa? Ya, pertama jauhi seks bebas, itu yang pertama. Dan dari
dari agama juga melarang keras ya. Lalu yang kedua itu bersikap saling setia dengan pasangan, itu untuk yang sudah dewasa atau yang sedang menuju dewasa. Untuk remaja dan untuk remaja ini ya tadi seperti tadi saya bilang, jauhilah seks bebas dan berperilaku hidup sehat. Lalu gunakan kondom saat berhubungan intim, itu untuk yang dewasa. Lalu efek-efeknya HIV/AIDS ini untuk remaja itu banyak. Yang pertama, menurunnya daya konsentrasi, menurunnya menurunnya sistem kekebalan tubuh. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari video ini, awali hidup sehat dan jauhi seks bebas, dan pilih-pilihlah ketika berteman. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.